kepada Ibu Direktur Triana, teman sejawat saya, Rahel dan tanpa berlama-lama, kepada Bapak Ibu yang saya banggakan telah meluangkan waktunya pagi ini untuk datang di acara kita pagi ini. Dan juga kepada panitia yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Topik yang akan saya sampaikan adalah mengenal penyakit rematik autoimun. Ini pertanyaan yang sering disampaikan oleh pasien pada saat konsultasi dengan saya di poliklinik. Dokter, penyakit rematik itu apa sih? Jadi penyakit rematik itu merupakan sekelompok penyakit yang ditandai dengan adanya gangguan pada sistem yang terdiri dari tulang, sendi, otot dan jaringan pengikat. Jadi ini ada persendian, lalu ini ada jaringan pengikat, ya, tendon dan ligamen, dan tulang. Ya, jadi apa saja sebetulnya termasuk dalam penyakit rematik itu? Ya. Jadi penyakit rematik itu adalah bisa meliputi penyakit rematik autoimun yang sering ditemukan adalah rheumatoid arthritis, systemic lupus erythematosus, Sjögren disease, ya, systemic sclerosis, ankylosing spondylitis, psoriatic arthritis, dan lain-lain. Namun penyakit rematik juga bisa disebabkan oleh karena adanya radang pada sendi yang disebabkan oleh karena induksi daripada kristal asam urat, ya, seperti gout atau pseudogout. Lalu penyakit rematik juga bisa disebabkan oleh karena faktor degeneratif karena penuaan, ya. Misalnya adalah osteoartritis, lalu penyakit tulang metabolik seperti osteoporosis, lalu penyakit rematik yang melibatkan jaringan di luar persendian, yaitu seperti pelataran fasciitis, rheumatoid dan sebagainya. Lalu penyakit rematik juga bisa disebabkan oleh karena ada infeksi sendi. Misalnya nih, bagi banyak kasus yang datang di poliklinik rheumatologi adalah nyeri-nyeri sendi disebabkan oleh karena infeksi virus demam chikungunya. Lalu penyakit rematik juga bisa disebabkan oleh karena adanya fibromialgia. Ini lebih karena faktor psikis. Baik, selanjutnya. Nah, karena Pak pasien juga menanyakan pada saya, dokter, saya penyakit rematik atau penyakit autoimun? Ya. Jadi sebetulnya apa sih definisi penyakit autoimun? Itu merupakan kelompok penyakit di mana sistem kekebalan tubuh kita salah mengenali organ tubuh kita sendiri sehingga menyerang organ tubuh kita sendiri dan menimbulkan gejala penyakit. Nah, sekarang apakah yang dimaksud dengan penyakit rematik autoimun? Ya. Jadi penyakit rematik autoimun di mana bila sistem kekebalan tubuh kita menyerang pada jaringan tubuh kita sendiri, terutama mengenai pada tulang, sendi, otot dan jaringan kita. Nah, penyakit rematik autoimun merupakan suatu penyakit imun yang bersifat sistemik. Jadi selain mengenai organ-organ ini, dia juga bisa menimbulkan gejala klinis di luar tulang, sendi, otot dan jaringan pengikat, misalnya pada kulit, pada organ dalam seperti jantung, paru, ya, ginjal, saluran pencernaan dan lain-lain. Nah, bagaimana seseorang bisa terkena penyakit rematik autoimun? Ya, jadi terjadinya suatu penyakit autoimun bukan suatu kondisi yang tunggal adanya faktor genetik. Ya, jadi faktor genetik itu harus ada faktor pencetusnya, yaitu faktor dari lingkungan, seperti ada infeksi virus, stres yang berlebihan, paparan zat kimia, pengaruh alkohol, rokok, dan lain-lain, ditambah adanya faktor ketidakseimbangan hormonal, sehingga mempengaruhi sistem kekebalan tubuh kita, ya, untuk salah mengenali organ tubuh kita sendiri, sehingga terjadi gejala klinis penyakit rematik autoimun. Nah, apakah sering pertanyaan disampaikan juga saat di poliklinik, apakah penyakit rematik autoimun ditularkan? Penyakit rematik autoimun tidak menular, karena dia bukan disebabkan oleh karena adanya infeksi, ya. Jadi dia tidak bisa berpindah dari satu individu ke individu yang lain. Dan apakah bisa diturunkan? Ini sering pertanyaan pada seorang ibu yang terdiagnosa penyakit rematik autoimun, misalnya SLP atau rheumatoid arthritis, ya. Apakah anak saya bisa kena nanti, dok? Nah, tapi ternyata bahwa
faktor genetik bukan satu-satunya yang bisa menyebabkan terjadinya penyakit rematik autoimun. Tadi saya sudah jelaskan di awal, harus ada peranan dari faktor genetik, faktor lingkungan di situ. Ya, jadi memang bagi seorang ibu yang dengan penyakit rematik autoimun, memang dia lebih beresiko, tapi itu bisa dicegah dengan kita menerapkan pola hidup sehat. Ya. Apa saja gejala penyakit rematik autoimun? Dia ada gejala yang kita sebut sebagai gejala konstitusional, yaitu bila ada keluhan rasa kelelahan yang berlebihan, lalu ada demam berulang yang kita tidak tahu penyebabnya dari mana, tidak jelas ya. Lalu ada penurunan berat badan tanpa sebab, disertai dengan penurunan nafsu makan. Nah, gejala dari pada organ persendiannya biasanya ada keluhan kaku sendi, lalu ada nyeri sendi, bengkak sendi. Kalau datang terlambat ada cacatan pada persendian. Namun penyakit rematik autoimun tadi saya katakan bahwa juga bisa kena di luar organ sendinya. Misalnya ada gejala kerontokan rambut, sariawan, ada penebalan kulit, ya, ada perubahan pada kulit, seperti penebalan pada kulit, ruam merah dan lain-lain, ya. Ada keluhan mata kering, terus ada radang mata, lalu ada keluhan sakit kepala, pemfo, kesadaran, kejang, keterlibatan pada persarafan, kesemutan, kegasan, gangguan pada organ-organ dalam tadi, seperti pada ginjal, ya, paru, jantung dan lain-lain. Ya. Nah, saya akan memaparkan penyakit rematik autoimun yang sering dijumpai di masyarakat. Nah, yang pertama adalah rheumatoid arthritis. Jadi penyakit rheumatoid arthritis adalah suatu penyakit autoimun sistemik, rematik autoimun sistemik, yang dia bisa menyebabkan seradangan pada sendi. Nah, dengan gejala tadi seperti contoh pada video tadi ya, dia bisa menyebabkan bengkak sendi, ya, nyeri sendi, kaku sendi lebih 1 jam, dan kalau penanganan terlambat bisa terjadi kerusakan dan cacatan pada sendi. Penyakit ini lebih banyak mengenai pada wanita, terutama di dekade 30-50 tahun. Tapi tidak untuk kemungkinan bisa juga terjadi pada usia lebih muda atau pada usia lebih lanjut. Nah, ini perjalanan penyakit dari rheumatoid arthritis. Ini kalau masih dini, ya, jadi di 6 bulan pertama yang kita lihat adalah adanya peradangan pada sendi. Sendinya tampak bengkak, kemerahan, nyeri, ya. Lalu kalau sudah lanjut, ya, nah ini sudah mulai ada adanya seperti saya catat pada sendi. Ini pada stadium yang lebih lanjut, ya, pada rheumatoid arthritis sudah ada deformitas di cacat pada sendi. Ini gambaran ronsen pada sendi yang mengalami kecacatan, ya. Nah, ini sendinya sudah bentuk seperti leher angsa, ya. Nah, ini gambaran adanya eritema nodus subkutan. Maaf, ini ada di gambaran nodus subkutan sering ditemukan, yang jarang ada tapi jarang ditemukan pada rheumatoid arthritis. Nah, ini Perhimpunan Rheumatologi Indonesia sudah membuat buku diagnosis dan pengelolaan untuk artritis rheumatoid. Nah, ini kriteria yang kita pakai untuk mendiagnosis rheumatoid arthritis, yaitu berdasarkan adanya jumlah sendi yang terlibat, ya, hasil pemeriksaan serologis, ada pemeriksaan yang kita gunakan, ada pemeriksaan untuk autoantibody yaitu faktor rheumatoid dan anti-CCP, itu pemeriksaan penanda peradangan, RPD atau CRP, dan durasi dari gejala. Ya, di sini ada skornya, di sini ada skornya. Nah, diagnosa rheumatoid arthritis tegaklah bila minimal ada 6 skornya dari 10, ya, dari nilai total 10. Ya, ini penyakit yang cukup banyak juga ditemukan, yaitu lupus erythematosus sistemik. Ya, ini banyak mengenai pada wanita usia muda. Jadi ini merupakan penyakit autoimun yang bersifat kompleks, ya, yang dapat menyerang berbagai sistem organ tubuh kita. Ya, jadi mulai dari kepala, bisa ada kerontokan rambut, bisa ada di mulut sariawan, ada kelainan di kulit, bisa di sendi, ya. Terus di organ dalam bisa kena ke jantung, paru, ginjal, bisa kena ke persyarafan juga. Nah, ini manifestasi klinis yang bisa kita dapatkan pada lupus erythematosus sistemik, yaitu adanya gambaran Mahler, yaitu ada gambaran fotosensitivity
aktivitas. Jadi pada kalau dia kena matahari akan timbul ruang merah di kulitnya. Ya. Jadi tidak boleh terpapar oleh matahari. Nah, ini gambar ada artritis, ya. Ini keterlibatan pada parunya. Ya. Bisa terjadi pneumonitis atau ada penyakit paru interstisial. Ini dari di mulut bisa ditemukan adanya sariawan, ya. Kalau keterlibatan pada ginjal bisa terjadi pembengkakan pada kaki. Bisa juga melibatkan pada jantung, ya. Terjadi adanya cairan pada selaput jantung atau peradangan pada otot jantung. Nah, ini dari Perhimpunan Reumatologi Indonesia telah membuat pedoman diagnosis dan pengelolaan lupus eritematosus sistemik. Jadi ada kewaspadaan kita. Kapan kita mencurigai bahwa kita terkena lupus, ya, yaitu adalah bila perempuan usia muda dengan minimal ada 2 gejala klinis pada organ, ya. Jadi misalnya ada keluhan rambut rontok, ada sariawan, atau ada rambut rontok, ada nyeri sendi, ya. Nah, terus ada gejala-gejalanya ini, tadi gejala konstitusional yang pernah saya sampaikan di awal, demam, rasa letih yang berlebihan, penurunan berat badan yang tidak tahu sebabnya apa, ya. Terus ada keterlibatan pada persendian, pada kulit, ya, ada ginjal, pada pencernaan, paru, jantung, sel darah, dan tadi bisa melibatkan pada otak dan syaraf. Jadi kriteria ini, berdasarkan kecurigaan ini, langkah selanjutnya adalah kita melakukan pemeriksaan antibodi, antinuklear antibodi, ya. Di mana titer yang kita butuhkan adalah minimal 1/80 supaya kita bisa masuk ke dalam kriteria selanjutnya. Nah, ini kriteria, ya, yang diperlukan untuk menegakkan diagnosis daripada SLE tadi, ya. Dia membutuhkan total skor minimal 10. Jadi ada domain klinis, jadi gejala klinis yang nampak, lalu ada domain imunologis. Ya, domain klinis itu meliputi domain posisional, ada demam, terus ada domain kulit tuh misalnya ada kerontokan rambut, ya, lalu ada sariawan di mulut, ya, terus ada lesi di kulit. Nanti ada skornya ini, ya, ada poinnya. Terus ada domain artritis, ada tanda peradangan pada sendi, keterlibatan pada syaraf, bisa ada penurunan kesadaran, kejang, psikosis, ya. Terus ada domain yang melibatkan selaput paru dan selaput jantung, ada yang melibatkan pada sel-sel darah, di mana hemoglobinnya bisa turun, leukosit turun, trombosit turun, ya. Lalu keterlibatan pada ginjal, ya. Nah, kalau domain imunologisnya ini, ya, jadi ada pemeriksaan autoantibodi terhadap sindrom pengentalan darah, terus domain protein komplement, domain antibodi yang spesifik, ya. Nanti kita total skornya berapa. Nah, kalau minimal 10 itu sudah memenuhi kriteria untuk penyakit lupus. Nah, satu lagi ini penyakit yang cukup juga banyak kita dapatkan di masyarakat adalah spondyloartritis. Kalau dua penyakit yang tadi lebih banyak menyerang pada wanita. Kalau pada spondyloartritis ini lebih banyak pada pria. Kapan kita curigai? Nah, spondyloartritis merupakan sebuah penyakit rematik autoimun, ya, dengan gejalanya adalah yaitu adanya nyeri pinggang, ya. Jadi kalau seseorang pria di usia di bawah 45 tahun ada keluhan nyeri pinggang dan kekakuan pada persendian lebih dari 30 menit dalam waktu 3 bulan berturut-turut, ya, pada saat dia tidak beraktivitas, ya. Jadi dia akan merasakan bangun tidur dia tidak sedang bergerak, banyak duduk dia tambah sakit, tapi dia akan merasa nyaman kalau dia beraktivitas, keluhan kekakuan dan nyerinya itu akan berkurang, ya. Nah, kita harus curiga kemungkinan ke arah spondyloartritis, ya. Nah, pada spondyloartritis, ya, dia juga bisa melibatkan organ di luar persendian, misalnya pada pencernaan, ya, itu misalnya pada peradangan pada usus, inflammatory bowel disease, atau adanya kelainan pada kulit, yaitu psoriasis, ya. Dalam perjalanan penyakitnya, ya, psoriasis itu bisa menimbulkan peradangan pada persendian, ya. Dan ini biasanya terkait dengan antigen HLA-B27.
Gambaran ini perjalanan daripada penyakit spondiloartritis. Ya. Jadi spondiloartritis itu bisa menyerang pada sendi penumpu badan kita, tulang belakang, dan sendi panggul kita. Dia juga bisa menyerang pada sendi perifer. Jadi sendi pada tangan, pada kaki, gitu ya. Nah, ini perjalanan penyakitnya kita bisa lihat di sini dalam 25 tahun ke depan bila tidak ditata laksana dengan baik, dia sudah memerlukan bantuan tongkat di sini. Nah, di sini kalau dia mendapatkan perawatan dengan baik, dia akan lebih baik hasilnya. Ya. Ini dari Perhimpunan Reumatologi Indonesia sudah juga mengeluarkan pedoman tata laksana untuk spondiloartritis. Ya, di sini ada kita bisa bagi antara keterlibatan sendi aksial dan sendi perifer. Kita bisa lihat di sini. Nah, ini penyakit Sjogren. Ya, penyakit Sjogren bisa menyerang pada pria dan wanita juga, dibanding pada wanita. Ya, nah, penyakit Sjogren ini yaitu penyakit autoimun yang menyerang pada kelenjar yang menghasilkan air liur dan air mata. Jadi sering pasien bukan pada persendian. Banyak pasien yang datang ke polireumatologi, ya, dikonsultan rujukan dari dokter spesialis mata atau dari dokter gigi, ya, karena keluhan mata kering dan mulut kering. Ya. Jadi gejalanya dia bisa mulut kering, mulut kering itu berlangsung paling tidak 3 bulan minimal, atau mata kering minimal 3 bulan. Lalu bisa ada keluhan yang lainnya, misalnya ada kesulitan menelan, ya, sakit keringnya. Lalu kalau pada wanita biasanya ada panina yang terasa kering, ya, bisa juga keterlibatan pada persendian. Ya. Lalu yang lainnya lagi bisa gatal, karena kering jadi kulitnya bisa gatal. Ya. Nah, ini pemeriksaan yang bisa kita lakukan untuk membantu menegakkan kecurigaan kita terhadap Sjogren disease. Ya. Jadi kalau ada kecurigaan kita melakukan pemeriksaan antibodi. Ya. Kita bisa lakukan pemeriksaan anti-nuclear antibody dan anaprofile. Ya. Jadi antibodi yang berperan adalah anti SSA atau anti Ro. Lalu kita bisa melakukan biopsi kelenjar air liur, ya, yang di bibir bagian dalam, mukosa bibir, ya. Terus kita bisa melakukan pemeriksaan Schimmer test untuk melihat produksi air mata kita. Nah, ini kita bisa juga melihat USG dengan USG kelenjar ludah, kelenjar parotis dan kelenjar submandibular untuk melihat ada tanda peradaban atau tidak. Ya. Lalu kita juga untuk melihat produksi air liur, kita bisa melakukan pemeriksaan tes laju air saliva. Nah, ini buku yang disusun oleh Perhimpunan Reumatologi Indonesia, yaitu diagnosis dan pengelolaan Sjogren syndrome. Ya. Jadi di sini kriterianya ada kita lihat dari pemeriksaan biopsi kelenjar saliva, pemeriksaan antibodi yaitu ada LSA atau antiro, lalu pewarnaan mata kita bekerja sama dengan dokter spesialis mata, lalu pemeriksaan untuk produksi air liur dengan dokter spesialis mata juga, lalu untuk melihat laju air saliva tanpa stimulasi kita bekerja sama dengan dokter gigi dan mulut, konsultan penyakit mulut. Ya. Nah, ini ada kriterianya, ada skornya di sini, nah, minimal 4 skornya. Nah, ini satu lagi sklerosis sistemik atau kita sering namanya skleroderma. Penyakit ini sebetulnya jarang kita jumpai, karena pada saat kalau kita sudah jumpai di poliklinik itu biasanya kasusnya sudah lanjut. Ya, jadi sistemik sklerosis adalah suatu penyakit autoimun sistemik di mana gejalanya adalah terjadinya fibrosis atau pengerasan pada kulit. Namun dia juga bisa menyerang pada organ-organ dalam seperti pada paru, ya, terus pada pembuluh darah, ya, pada sistem pencernaan, pada ginjal, ya. Nah, ini gejala yang kita dapati pada sistemik sklerosis. Ya. Jadi bisa ada, kalau masih dini kita bisa menemukan adanya pavien. Jadi
jadinya bakal bengkak. Dulu kayak kita ada penyakit jantung atau penyakit ginjal bengkak seperti itu. Ya. Nah, pada kasus yang lebih lanjut bisa terjadi pengerasan pada kulit. Ya. Sehingga jadinya alhaq itu kita bilang sebagai sklerodaktili. Nah, seperti ini, sklerodaktili. Nah, ini terjadi juga pengerasan pada kulit wajah. Ya, jadi kalau kita minta pasiennya untuk angkat alisnya, itu lipatan halus di kulitnya sudah tidak terlihat, di kulitnya kaku sekali. Ya, yang lainnya lagi bisa ditemukan adanya gaya amektasis, itu pelebaran pada pembuluh kapiler kulit. Ya, seterusnya. Nah, ini kita sering dapatkan juga pasien yang dari dokter spesialis kulit. Ya, itu ada gambaran namanya gambaran salt and pepper pigmentation, skin pigmentation. Jadi gambaran ada gambar yang putih berbintik-bintik gitu, di dasarnya ada warna yang lebih gelap. Ya. Nah, ini pemeriksaan yang bisa kita lakukan untuk membantu menegakkan diagnosis kecurigaan arah sistemik sklerosis. Ya, ada pemeriksaan autoantibody. Ya. Lalu ini pemeriksaan yang paling dini yang bisa kita lakukan. Misalnya gejala klinisnya belum nampak, tapi kita curiga nih, ini kemungkinan ke arah sistemik sklerosis. Kita bisa periksa, namanya pemeriksaan Nelford papilaroskopi. Jadi pemeriksaan pembuluh darah kecil, ya, yang ada di lipatan kuku. Ya. Jadi ini alat untuk periksanya. Ya. Kita akan terlihat kalau ada kelainan pada pembuluh darah kapilernya. Nah, yang lainnya juga kita sering dapat juga rujukan dari dokter spesialis paru. Kelainan manifestasi kulit belum nampak, tapi dari CT scan paru kita menemukan adanya gambaran penyakit paru interstisial atau ada fibrosis pada paru, disertai dengan adanya hipertensi arteri pulmoner. Ya. Terus biasanya dilakukan juga pemeriksaan spirometri, di mana ada penurunan hospital capacity dari parunya. Ya. Lalu yang lainnya lagi kita juga bisa melibatkan pada saluran cerna. Nah, kita bisa melakukan pemeriksaan namanya esophageal manometry. Ya, untuk melihat apakah ada kondisi GERD atau dismobilitas pada saluran cerna. Yang lainnya lagi adalah ekokardiografi untuk melihat adanya peningkatan arteri pulmonaris, hipertensi arteri. Ya, ini buku yang disusun oleh pedoman Perhimpunan Indonesia, yaitu pedoman yang terlaksana daripada sistemik sklerosis. Nah, di sini ada variabelnya yang dinilai, di sini ada skornya. Jadi variabelnya bisa ada penebalan pada kedua tangan, skornya paling tinggi. Ini udah yang terakhir ya. Lalu ada penebalan kulit bisa berupa tadi dikatakan ada puffy hand, lalu ada sklerodaktili, lalu bisa ada lesi di ujung jari, ya. Bisa berbentuk lupus atau ada pitting scar, ya, ada kayak amektasis. Terus gambaran dari kapilaroskopnya abnormal, keterlibatan paru. Ada satu lagi ada fenomena renal. Jadi fenomena renal gangguan pada pembuluh darah, jadi vasovasko pada pembuluh darah. Dimana kita menemukan 3 gejala, yaitu adanya pucat di ujung jari, lalu diikuti kebiruan di ujung jari, yang terakhir ada gambaran kemerahan hiperemia aktif. Lalu yang terakhir adalah autoantibody yang spesifik untuk sistemik sklerosis. Ya, ini ada skornya juga di sini, ya. Minimal adalah skornya 9. Ya. Nah, bagaimana kita menegakkan diagnosis penyakit rematik autoimun? Tentu adalah riwayat perjalanan penyakit. Jadi Bapak Ibu kalau lagi berkonsultasi di poliklinik, bikin riwayat yang lengkap. Mulai dari kapan gejala itu dirasakan, yang kalau perlu dokumentasi bila ada keluhan, misalnya kalau seperti fenomena Raynaud tadi. Nah, itu kan nggak selalu ada pada saat konsultasi di poliklinik. Itu bisa foto jarinya, ya. Riwayat pengobatan sebelumnya, kalau sudah ada pemeriksaan laboratorium didokumentasikan, ya. Lalu pemeriksaan fisik oleh dokter tadi, ya, untuk menilai ke arah mana ini kecurigaannya, gitu, ya. Nah, terus ada pemeriksaan laboratorium, ya. Nah, pemeriksaan laboratorium itu pemeriksaan
laboratorium dasar diikuti dengan pemeriksaan autoantibody yang spesifik. Ya. Jadi autoantibody yang kita periksa ada berdasarkan pencurigaan kita ke arah mana diagnosa penyakit. Ya. Lalu kita periksa juga penanda peradaban, melihat aktivitas penyakit, yaitu laju endam darah dan serotif protein. Ya. Kadang dalam pengobatan kita juga membutuhkan pemeriksaan fungsi ginjal, fungsi hati, ya. Lalu pemeriksaan penyaring terhadap hepatitis B, hepatitis C, TBC, gitu ya. Karena pemberian obat kita, dari pemberian obat imunosupresan itu kita harus melakukan pemeriksaan penyaring. Nah, jangan sampai pada saat kita memberikan obat lalu timbul penyakit-penyakit yang lain, ya. Lalu pemeriksaan radiologi, ya. Standar bisa dilakukan pemeriksaan ronsen. Kalau untuk yang spondiloartritis, tadi yang melibatkan pada tulang belakang, laki-laki usia muda, kita membutuhkan pemeriksaan ronsen panggul ini. Kalau tidak terlihat, kita bisa lanjutkan dengan MRI. Lalu kita juga membutuhkan biopsi. Misalnya kita curiga ada peradangan pada pembuluh darah, kita bisa melakukan biopsi kulit. Itu pada kasus di mana penyakit autoimun, misalnya pada miositis, kita melakukan pemeriksaan biopsi otot. Tadi kelenjar air liur untuk kasus tadi dengan tuberkulosis, ya. Untuk ginjal, misalnya biopsi ginjal pada pasien dengan lupus nephritis, ya. Nah, yang terakhir ada pemeriksaan pembuluh darah pada lipatan kulit, ya. Lipatan tubuh. Nah, ini tanda pengobatan yang kita harapkan, ya, pada penyakit rematik autoimun. Yang pertama tentu bagaimana kita mengendalikan peradangannya, ya. Lalu bagaimana kita menekan aktivitas sistem imun yang menyerang tubuh, dan jangan sampai terjadi kerusakan dan kecacatan pada sendi, ya. Karena yang kita harapkan di akhir adalah kualitas hidup yang lebih baik, dan bagaimana kita juga tidak menyampaikan adanya efek samping dari obat-obat yang kita berikan. Lalu yang paling terakhir adalah kalau sudah tercapai remisi, jadi tujuan akhir kita adalah remisi, penyakitnya bisa stabil, terkendali, jangka panjang. Dan bagaimana supaya kondisi remisi ini tidak terjadi kekambuhan. Ya. Nah, bagaimana cara laksana pengobatan pada penyakit rematik autoimun? Tidak hanya obat, ya. Di sini perlu pentingnya adalah makanan yang sehat. Ya. Ada sayur-sayuran, buah-buahan, ikan, ya, telur, ayam, ya. Sangat dianjurkan pola makan vegetarian, yaitu ya, menghindari makanan yang olahan, ya, yang olahan itu dihindari, yang tinggi garam dan lain-lain. Lalu alkohol dan rokok. Rokok sudah terbukti bisa memicu terjadinya penyakit rematik autoimun dan risiko untuk terjadinya kekambuhan, ya. Lalu kendalikan stres, ya. Lalu adanya perlu berolahraga. Pada saat penyakitnya sudah terkendali, perlu ada olahraga di sini. Olahraganya adalah tujuan untuk kebugaran, ya, untuk kekuatan tulang, kekuatan otot. Nah, lalu perlunya tidur yang cukup, paling tidak 6-7 jam per hari. Lalu berpikir positif. Lalu minum obat secara teratur. Banyak pasien yang sudah penyakitnya terkontrol, ya, terus menghentikan obatnya secara mendadak. Jadi penting untuk minum obat teratur, dan obat nanti kita akan pelan-pelan dilakukan di dosis, kita hentikan pada saat penyakitnya sudah ada remisi jangka panjang. Lalu yang penting yang tidak kita lupakan adalah dukungan dari keluarga. Ya, banyak pasien saya yang datang ke poli, dia merasa saya kurang ada dukungan dari keluarga, ya. Karena faktor sedih, faktor stres, ya, itu bisa menjadi penyakit yang sulit untuk dikendalikan. Ya. Ya, jadi obat-obat yang digunakan pada penyakit rematik autoimun, yaitu kita memberikan penghilang nyeri, anti nyeri, ya, tergantung kondisi penyakitnya, ya. Lalu ada pemberian kortikosteroid, ya. Lalu kita bisa memberikan juga obat anti rematik atau obat imunosupresan. Nah, obat anti rematik ini ada yang sediaan oral dan ada yang biometrik. Ya, pemilihan ini tergantung dari diagnosa dari penyakitnya, ya. Nah, saya membahas sedikit mengenai disabilitas bertambah. Ya. Jadi apa itu
ya disabilitas tak tampak. Jadi kondisi disabilitas yang tak tampak secara fisik dari penampilan luar seseorang, namun tetap mempengaruhi kemampuan mereka untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Karena tidak terlihat, jadi seorang dengan disabilitas tersebut sering tidak mendapatkan pengertian atau dukungan dari lingkungan sekitarnya. Ya. Jadi dia penyakit rematik autoimun, ya, sebagai disabilitas tampak tadi ada lupus, ada rheumatoid arthritis, sistemik sklerosis, penyakit Sjögren dan lain-lain yang saya sudah sampaikan tadi di awal. Nah, tantangan yang sering dihadapi seorang dengan disabilitas tak tampak dianggap baik-baik saja, ya, karena kadang kondisi penyakitnya itu tidak tampak. Ada pasien saya yang dia nangis, saya capek kok, Sabtu Minggu di rumah kerja juga, tuntutan dari tempat kerjanya tinggi, ya. Karena secara fisik dia tidak baik-baik saja, karena saya capek. Atau misalnya ada yang dia kerja di lantai yang tinggi, tidak ada lift, ya, sehingga dia harus turun naik tangga bolak-balik setiap hari. Padahal dia mengalami rheumatoid arthritis dengan sendi lutut yang bengkak, ya. Atau pasien dengan spondyloarthritis, ya, terutama pada tulang belakang. Kalau begitu lama dia juga capek, sakit. Tapi dia nggak, pada saat di transportasi umum dia kesulitan mendapat tempat untuk duduk, ya, karena dianggap normal, usia masih muda. Ya. Terus ada stigma dan diskriminasi, ya, dan tadi kan ini kesulitan mendapat akomodasi tadi, ya, baik di tempat kerja, sekolah dan ruang publik, ya. Nah, jadi upaya akomodasi kebutuhan kelompok disabilitas tak tampak, ya, Perhimpunan Rheumatologi Indonesia, ya, sebagai kepedulian terhadap penyakit pasien dengan rematik autoimun telah mengeluarkan pelandar disabilitas tak tampak. Ya, ini bisa kita bersama dengan divisi rheumatologi dengan Perhimpunan Rheumatologi Indonesia. Ya. Jadi dengan layanan ini, kalau misalnya di transportasi umum, ya, petugas di MRT, LRT atau di Transjakarta itu lihat pasien ini memerlukan, ya, untuk dia duduk gitu, ya. Nah, ini kalau melihat seputar mengenai penyakit rematik autoimun bisa mengunjungi website Perhimpunan Rheumatologi Indonesia. Ini maaf salah ya, di www.rheumatologi.org.id atau mengunjungi Instagram IRA di rheumatologi_autoimun. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih banyak Dr. Ika. Baik, tadi sudah mendengarkan pemaparan oleh Dr. Ika yang lengkap dan terperinci, ya. Nah, disimpan dulu segala pertanyaannya. Jangan lupa dicatat, nanti ada waktunya untuk bertanya, ya. Nah, kita masuk ke pembicara kedua. Untuk pembicara kedua adalah Dr. Sahrizal, spesialis penyakit dalam, subspesialis konsultan alergi imunologi. Beliau lulus dokter umum dari Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi, melanjutkan pendidikan spesialis penyakit dalam di Universitas Gadjah Mada dan subspesialisasi alergi imunologi di Universitas Indonesia. Nah, seperti yang tadi, mari kita putar dulu video dari Dr. Sahrizal. Pagi dokter. Pagi, saya dokter penyakit dalam subspesialis alergi imunologi. Ada yang bisa bantu? Iya dok, sebenarnya alergi itu apa sih dok? Alergi itu respon berlebihan dari seseorang terhadap zat yang sebenarnya tidak berbahaya. Keluhannya itu bisa macam-macam, bisa gatal, bisa liburan, bisa bersin-bersin seperti itu. Apa ya dok penyebab seseorang bisa punya alergi? Di alergi itu memang ada yang namanya faktor predisposisi. Kalau orang tuanya alergi, anaknya juga bisa punya alergi, gitu ya. Jadi selain genetik,
faktor yang lain juga lingkungan. Misalnya ada orang yang alergi sama telur, alergi sama bulu hewan, di sana ketahuan. Ada orang-orang yang dari masih kecil sampai usia 30-an itu ada alergi, kalau begitu umur 30 ke atas biasanya dia pernah sakit gitu ya, terus baru alerginya muncul. Gimana ya dok caranya bisa tahu kalau reaksi yang saya alami ini benar alergi bukan penyakit lainnya? Untuk tahu ini orang ada alergi atau enggak, kita mesti wawancara dengan detail gitu. Jadi tahu, dipastikan dari wawancara kapan mulainya muncul keluhan. Misalnya habis makan telur muncul gatal, muncul biruan, muncul kemerahan gitu. Jadi kita juga penyebab alerginya telur. Nah, biasanya kalau sudah diketahui kayak gitu, pasiennya datang ke rumah sakit dan kita lakukan pemeriksaan fisik gitu ya. Kalau masih ada jejaknya, kita tentukan jenis kelainannya apa, misalnya biruan. Nah, terus kalau kita curiga benar-benar itu alergi, biasanya kita lakukan pemeriksaan darah dari darah lengkap, terus sama kita periksa yang namanya imunoglobulin E dalam darah. Nah, nanti kalau benar imunoglobulin E dalam darahnya tinggi, baru pasiennya kita lanjutkan dengan pemeriksaan IgG spesifik atau skin prick test. Dokter, kalau sudah tahu penyebab alerginya apa, lalu bisa sembuh total dok? Oke, sayangnya kalau untuk diagnosis alergi, begitu sudah kita bilang iya pasien ini alergi telur, jadi sarannya itu dihindari makan telur gitu, karena memang penyakit alergi itu belum bisa sembuh. Misalnya dikontrol. Bagaimana cara mengontrolnya? Menghindari zat makanan atau apapun yang kita sudah ketahui sebagai penyebab alergi. Baik dokter, kapan ya dok sebaiknya saya perlu periksa ke dokter spesialis alergi imunologi? Kalau alergi itu munculnya waktunya tertentu gitu kan, atau juga kadang-kadang muncul tapi kita nggak tahu pemicunya apa. Kalau semakin sering muncul gitu ya, semakin mengganggu, itu coba deh datang. Karena orang yang terkena alergi itu bentuknya bisa macam-macam gitu. Bisa jadi dari yang hanya sekedar kemerahan gatal biruan, bisa juga yang berat gitu sampai shock anafilaktik namanya. Mesti jadi warning, mesti jadi kehati-hatian kalau ada riwayat alergi, tapi bentuknya itu misalnya di kepala, pusing gitu, atau sesak gitu, atau ada riwayat pingsan berkali-kali, itu harus segera dipastiin itu alergi atau bukan. Baik, terima kasih dokter. Ya, dengan senang hati. Ya, baik, sekian dari videonya untuk Dr. Saliza. Kenapa saya pesan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya buat Dr. Yohan, Dr. Bang, Dr. Rahel, Dr. Ika, senior saya di urusan autoimun. Terus terima kasih Bapak Ibu sekalian. Senang sekali bisa ketemu. Kenapa saya ngeliat ini? Saya nggak pinter ngapal nama, jadi saya tadi lihat nama dokter. Pak Leo. Udah bete belum? Udah ya. Jadi mudah-mudahan saya nggak panjang. Saya cuma mau cerita karena ini kita acaranya launching klinik autoimun. Jadi saya siapin materinya juga mengenai autoimun. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar, dalam banget oleh Dr. Ika. Kesannya memang penyakit autoimun itu memang sulit untuk didiagnosis dan benar memang sulit. Dan kita memang harus strict sama kriteria diagnosis supaya Bapak Ibu tidak kita perlakukan over treatment, over diagnosis, karena banyak kelainan yang sebenarnya bukan penyakit autoimun tapi mirip banget sama penyakit autoimun. Jadi sebelum seseorang itu didiagnosis sebagai pasien autoimun, itu penyakit-penyakit yang lain itu harus kita singkirkan dulu. Makanya biasanya ketemu Dokter Ika, ketemu saya itu belakangan di ujung. Setelah dokter yang lain bilang, oh ya nggak ada infeksi, oh ya nggak ada pokoknya penyebab gejala radang selain misalnya infeksi, keganasan, itu mesti buang dulu. Karena kalau dua itu minimal masih ada, gejalanya bisa sangat mirip, oke? Nah nanti ini saya lanjutin dari dokter Ika yang tadi. Kadang pasien suka tanya, apakah saya positif autoimun dok? Gitu kan. Terus kalau udah positif, saya harus ngapain?
gitu kan. Oh, ini biasanya penjelasannya nggak bisa 5 menit nih sama pasien yang baru di poli, karena banyak hal yang mesti diceritakan, banyak hal yang mesti diadaptasi begitu bapak atau ibu atau saudara-saudara sekalian didiagnosis sebagai pasien autoimun. Banyak banget hal yang mesti bapak ibu tahu, karena gini problemnya kalau kita di Indonesia, kita ini lagi banyak banget dapat kemudahan untuk hal informasi, ya kan? WA group ada berapa bapak ibu punya, ya nggak? Belum yang isinya ini, itu isinya ini, belum lagi bapak ibu bisa nanya Google. Nah sayangnya begitu bapak ibu nanya Google, bedanya sama kami kalau browsing di Google. Bapak ibu kalau browsing di Google pasti yang keluar sebagian besar tuh pengobatan alternatif, pengobatan tradisional. Kalau kami yang browsing, yang dokter, karena di search engine di Google itu sudah kita biasa nyari yang rujukan ilmiah, jadi yang keluarnya rujukan ilmiah, gitu. Jadi banyak hal yang bapak ibu temukan di luar, entah di sosial media, entah hasil browsing, yang perlu dikonfirmasi ke kami, gitu ya. Karena ternyata banyak banget informasi yang nggak benar mengenai penyakit autoimun, gitu. Dan kan problem itu bapak ibu ketemu kita paling 15 menit 20 menit dan sebulan sekali paling cepat. Sementara kalau ketemu teman gosip, ketemu teman arisan, ketemu ibu-ibu rumpi, itu kan lebih lama ya. Terus bisa nanya-nanya gitu, gue nih autoimun katanya, terus dapat obat ini. Terus ada lagi yang bilang, itu kan obat kanker. Paling apa sih methotrexate, suka dibilang obat kanker. Itu kan obat kanker, emang lu kanker? Gue dapat obat gituan, serem amat sih, jangan-jangan dokternya salah. Tuh. Jadi setiap ada informasi apapun, silahkan kalau lagi kontrol ke kami, dikonfirmasi. Karena seringkali satu obat itu manfaatnya macam-macam. Obat tensi ada yang paling sering. Bapak ibu mungkin yang hipertensi pernah dapat obat yang isinya bisoprolol. Terus browsing kan begitu habis dapat obat bisoprolol, obat jantung, ya kan? Terus ibu bilang, perasaan jantung gue gak apa-apa, gue dokternya ngasih obat jantung ya. Wah salah nih, malah praktek nih, bisa dituntut nih dokternya, gitu. Ya, jadi hati-hati karena memang modal pengetahuan kita sangat jauh banget berbeda, memang beda banget. Misalnya bapak ibu S1, S2, S3, S1, S2, S3 itu di bidang non kesehatan. Kami bertahun-tahun sekolah, itu misalnya saya nih sampai jadi subspesialis itu termasuk yang lama banget gitu ya, karena saya nggak pinter. Saya sampai jadi subspesialis itu perlu waktu 16 tahun. Jadi wajar kalau pengetahuan di bidang kesehatan yang kebetulan hajat hidup bapak ibu sekalian, bapak ibu nggak paham. Kami jauh lebih paham, kebetulan begitu, karena sekolahnya beda, ya. Oke. Nah sebenarnya, mohon maaf kalau tadi ada pengulangannya, saya coba jelaskan dengan lebih sederhana. Sebenarnya sistem imun itu fungsinya apa sih? Tuhan itu ngasih kita badan dengan fungsi yang sangat luar biasa. Sebenarnya apa aja yang masuk ke badan kita, mau kuman, mau jamur, mau virus, mau parasit, mau amuba gitu ya, setiap masuk ke badan kita itu bisa dikenalin sama badan kita, terus dilawan. Dilawannya pakai apa? Pakai antibodi salah satunya. Nah, pada pasien autoimun yang terjadi adalah musuhnya sebenarnya nggak ada virus, nggak ada kuman masuk, nggak ada parasit masuk, tapi badan bikin zat anti. Namanya auto antibody. Sayangnya si auto antibody ini bisa nyerang badan kita sendiri, namanya auto antibody. Jadi nggak ada musuh, badan kita bikin tentara, bikin peluru, gitu ya. Namanya auto antibody. Auto antibody ini kalau di penyakit autoimun bisa nyerang tulang, bisa nyerang sendi, bisa nyerang jantung, bisa nyerang paru, bisa nyerang otak, bisa nyerang mata. Jadi jangan kaget, misalnya mungkin di sini belum, saya nggak tahu karena saya baru di sini ya.
Kalau seandainya Dokter Ika dan saya sudah biasa kalau melihat RSCM gitu. Pasien autoimun itu datang dengan tampilan fisik yang sangat macam-macam. Kebayang nggak misalnya ada perempuan masih muda tiba-tiba datang ke rumah sakit, ada riwayat serangan jantung. Oh ya maaf, dari tadi saya pakai masker dan suara saya agak serak. Saya habis nonton bola semalam di GBK, Jackmania saya. Ada Jackmania di sini? Mana coba? Satu. Oh, Viking. Viking. Tahu nggak ibu Viking apa? Persib ya. Jadi apa namanya? Kenapa ada penyakit autoimun? Karena badan kita bikin auto antibody. Jadi nggak ada musuhnya, dia bikin senjata, dia siapin tentara buat perang. Jadi yang diperangin badannya sendiri, ya. Oke, nah ini cerita yang tadi. Nah terus gimana tuh penyakit autoimun bisa terjadi? Jadi kalau istilah kerennya biar saya kelihatan pintar, ada second hit, ada first hit. First hit itu gen. Jadi nggak cuma gen doang, seperti yang dijelaskan Dokter Ika tadi, multifaktor tuh yang bikin gen itu bangun. Jadi orang ternyata kalau guru saya pernah bilang, saya belum browse lagi, verifikasi lagi, tapi saya percayalah guru saya pintar. Guru saya pernah bilang 30% orang yang kelihatannya normal itu punya bakat untuk jadi pasien autoimun. Nah, bakatnya itu bakal bangun jebret kalau ada yang namanya second hit. Second hitnya itu paling sering itu infeksi. Bapak Ibu perhatiin nggak? Dalam waktu sekian tahun belakangan ini, pasien autoimun itu trennya naik. Kira-kira kenapa? Satu yang paling dahsyat, kita beberapa tahun lalu kena infeksi berat secara berjamaah. Kena COVID, kita kena COVID rame-rame. Nah, COVID itu jadi salah satu tombol on untuk pasien autoimun. Bangun, gitu ya. Sama tuh alergi juga gitu, alergi. Kan kemarin kan pasien autoimun, pasien alergi kayaknya nggak terlalu populer ya, nggak terlalu banyak. Tapi belakangan tambah banyak karena salah satu tombol on yang paling rame itu penyakit COVID kemarin kita kena rame-rame. Jadi multifaktor ya yang bikin gen itu bangun. Ada infeksi, ada lingkungan misalnya rokok, yang paling populer rokok. Saya 15 tahun jadi dokter penyakit dalam, terus saya sering ketemu pasien yang merokok. Saya nggak sanggup nyuruh pasien itu berhenti merokok, nggak sanggup. Jadi yang saya kerjakan adalah menghimbau, kalau belum bisa berhenti silahkan merokok, dinikmati itu rokoknya, tapi jangan deket-deket orang yang nggak merokok. Telan sendiri, oke? Jadi kalau ada bapak-bapak atau ibu-ibu yang masih merokok sekarang, kalau belum bisa juga berhenti merokok, telan sendiri itu asap. Jangan bikin orang lain yang punya bakat autoimun, yang punya bakat cancer, yang punya asma, yang punya penyakit paru lain jadi kambuh. Dosa tuh, dosa. Udah jelas dosa kalau yang itu mah. Kalau merokoknya sendiri hukumnya macam-macam. Ahli fikih berbeda pendapat. Jadi ini sebenarnya seperti gambaran tadi, kenapa pasien penyakit autoimun itu bisa bangun usia lebih muda atau tambah tua, jenis kelamin, terutama perempuan, karena ada estrogen di situ, hormon yang khusus perempuan, lingkungan tuh polutan, misalnya eksposur sama asap kayak tadi, mobil khusus asap rokok, terus infeksi yang berat biasanya, infeksi yang kronis misalnya TBC, hepatitis B, hepatitis C, diabetes yang tak terkontrol, kolesterol yang tak terkontrol. Dua itu tuh diabetes sama kolesterol, walaupun tidak ada rasanya,
bikin badan kita yang diabetes dan kolesterol tinggi meradang. Radang yang pelan-pelan, kronis, dalam waktu panjang, itu juga bisa bikin tombol on, gitu ya. Terus makanan yang Western diet sih, sebenarnya kalau makanan Indonesia cenderung lebih oke sih, karena lebih banyak serat, lebih oke insya Allah buat pasien-pasien autoimun dan pasien cancer. Tanda dan gejala tadi sudah diceritakan oleh Dr. Ika. Ada pasien autoimun itu datang dengan keluhan cepet capek, nggak jelas, terus nyeri tulang dan sendi, tapi nggak sembarang nyeri tulang dan sendi, nyeri yang sifatnya inflamatori. Biasanya itu mulai datang sore, tambah berat, bangun tidur juga masih sakit, nanti mereda dengan aktivitas fisik tambah siang, dan sore begitu lagi, terus begitu. Terus juga kadang ada kelainan kulit, mirip kayak infeksi, kadang kelainan kulitnya kayak panu, kayak apalah yang macam-macam gitu kelainan kulit. Kadang keluhannya itu keluhan saluran cerna, misalnya mencret terus, mules terus, atau kembung terusnya nggak jelas, kayak gitu. Sering juga demam, prolong fever, jadi demam dalam waktu lama. Tapi dengan catatannya, semua ini kita curigain ada penyakit autoimun. Paling tidak kalau ada infeksi sudah kita singkirkan, kalau ada cancer sudah kita singkirkan. Jadi dua itu minimal tuh nggak boleh ada. Nanti yang lain-lain ada juga sih sebenarnya. Nah terus kalau udah ketahuan nih ada gejala-gejala seperti itu, ada kecurigaan ke arah penyakit autoimun, Bapak Ibu harus ngapain? Yang jelas jawabannya bukan cuma berdoa ya, tapi harus usaha nyari tahu saya ini sakit apa. Sekali lagi saya udah lama jadi dokter dan saya nggak terbiasa maksa pasien untuk datang ke dokter karena itu hak azazi. Saya nggak berani maksa. Tapi nanti insya Allah sih ujung-ujungnya pasti ke dokter kalau sakit, gitu ya. Kalau datangnya lebih awal insya Allah lebih baik. Tapi kalau mau jalan-jalan dulu ke orang pintar juga boleh. Kesininya jadi lebih jelas itu keluhannya. Gak apa-apa. Jadi saran saya, karena saya dokter, kalau ada keluhan, datang deh. Kan kayak Panadol, tahu Panadol biru? Itu obat apa? Obat panas, obat demam, obat nyeri, ya kan? Pesannya kalau di iklan TV apa? Bila sakit berlanjut, ke dokter, gitu ya. Jadi kayak gitu. Boleh misalnya mau nyobain pereda nyeri dulu yang dijual bebas. Boleh mau nyobain penurun panas dulu yang dijual bebas. Tapi kalau udah 3 hari lewat, kalau udah seminggu lewat, masa iya mau minum Panadol tiap hari? Tanpa tahu penyebabnya apa. Mungkin nanti setelah kita tahu sakitnya, obatnya juga ada yang isinya paracetamol, mungkin. Tapi kan kita udah tahu kenapa saya harus minum paracetamol 4 kali sehari, 3 kali sehari, kayak gitu ya. Jadi nggak marah. Jadi harus ya nggak berani mengharuskan deh. Pokoknya ketemu dokter. Apa yang dikerjakan nanti sama dokter? Pasien yang kita curigai pasien baru autoimun, jangan sedih Bapak Ibu sekalian ya. Biasanya itu ketemu kita di depan muka saya, di depan muka dokter Ika itu perlu waktu 15-20 menit karena kita nanya dari A sampai Z. Udah menikah belum? Pernah keguguran enggak? Pernah pingsan enggak? Pernah kejang enggak? Melihat ada masalah enggak? Rambutnya rontok enggak? Saya kadang suka minta maaf kalau pasien saya pakai jilbab, pakai cadar. Bu maaf saya harus lihat kepalanya karena nggak sembarang rontok gitu. Rontok kayak saya ini bukan rontok autoimun. Jadi ada rambut rontok yang khas. Ada rambut rontok yang khas gitu ya. Yang ini punya lupus banget gitu kalau buat kita yang udah biasa lihat. Tapi kita juga nggak berani kepedean, nggak keruan. Nanti tetap dilakukan pemeriksaan tambahan. Ada nyeri, terus ada apa lagi? Ada kencing yang warnanya bisa berubah jadi lebih keruh atau berbusa gitu.
Kalau itu semua udah muncul mah buat kita udah enak banget insya Allah. Udah jadi lebih tajam, lebih mudah. Makanya saya nggak melarang kalau Bapak Ibu pergi ke orang pintar dulu ya. Ntar kan biar muncul semua tuh gejalanya. Oh iya jelas. Silakan deh. Boleh pilih kalau mau kayak gitu boleh. Terus nanti kami wawancara dengan sangat detail. Riwayat pernikahan, riwayat kehamilan, riwayat menstruasi, anak berapa, sehat semua apa enggak, keluarga berapa, anak keberapa, bapak ibunya bagaimana, ada om tante yang punya penyakit autoimun apa enggak. Sebawah itu kita harus kerjain dan udah pasti nggak mungkin cukup 5 menit, nggak mungkin. Kalau pertama untuk bilang penegakan diagnosis. Dan biasanya Bapak Ibu hampir nggak mungkin kita ketemu sekali doang ketemu dokter, walaupun kita sekolahnya lama itu langsung ketahuan penyakitnya, kecuali udah full blown tuh gejalanya, semua yang muncul. Jadi kecurigaan kita langsung tambah tajam, langsung bersat ya ini. Pertemuan kedua atau pertama kalau kita penasaran tungguin sampai sore nggak bisa, itu langsung ketemu. Tapi seringkali nggak bisa begitu, karena sekali lagi walaupun kita sekolahnya lama, kita nggak boleh ngarang. Kita terikat sama kriteria diagnosis seperti yang diceritakan dokter Ika tadi. Jadi nggak gampang, sangat nggak gampang beneran untuk bilang Bapak Ibu itu pasien autoimun atau bukan. Kami kayaknya lebih happy kalau nanti ketemu, oh ya ini bukan autoimun, gitu. Karena begitu Bapak Ibu dibilang pasien autoimun, resikonya harus minum obat kemungkinan besar seumur hidup. Nah nanti kalau udah kita wawancara yang detail, terus pemeriksaan fisik yang detail, mohon maaf banget kalau ketemunya saya pasien perempuan, saya minta izin dibuka jilbabnya, saya minta izin dibuka cadarnya, gitu. Saya minta izin dinaikin bajunya sampai sini kadang-kadang, gitu ya. Jadi biasanya sih kita harus banget ditemenin sih sama kalau ada suaminya atau anaknya boleh nemenin, kalau nggak ada suster, gitu ya. Karena harus sedetail itu gitu. Melihat punggungnya pasien tadi seperti yang diceritakan dokter Ika, ada yang warna putih di sini gitu. Jadi emang ya gitu, walaupun sekolahnya lama kita tetap kalah pinter sama orang pinter. Ya, kalau orang pinter kan nggak buka baju digini doang bisa ketahuan, oh iya nih, kita tetap nggak bisa. Oke, nah targetnya seperti yang tadi dokter Ika bilang, itu remisi namanya. Nah remisi ini seringkali walaupun kita udah bilang remisi, Bapak Ibu seringkali harus minum obat. Mohon maaf baik batin, karena untuk beberapa penyakit yang kalau Bapak Ibu berobatnya ketemu dokter, itu ceritanya bukan sembuh. Banyak kelainan, banyak penyakit yang kalau ketemunya dokter itu ceritanya bukan sembuh, tapi stable disease, stabil penyakitnya, diem, tak, gitu ya. Saya ambil contoh yang populer aja deh, hipertensi sama diabetes. Hipertensi sama diabetes itu lebih sial lagi karena nggak ada rasanya. Jadi Bapak Ibu nggak merasa sakit dan nggak merasa perlu minum obat, ya kan? Kan di kepala tuh kalau sakit tuh ada rasanya. Kalau autoimun mah kadang-kadang kalau masih aktif penyakitnya masih berasa. Tapi nanti begitu udah mulai nggak berasa tuh biasanya kepatuhan minum obatnya jadi sangat rendah. Nah kita nggak akan pernah sampai ke remisi tuh kalau misalnya udah minum obat, udah cakep, penanda peradangan yang kita cek di lab udah bagus, terus kebetulan kita sampai ke titik itu dalam waktu setahun setengah, gitu kan. Terus dapatlah gosip-gosip, emang minum obat itu aman buat ginjal, emang minum obat itu aman buat liver, ya kan? Terus browsing lagi, oh iya obat kanker bertahun-tahun, wah obat ini efek sampingnya bisa bikin gagal ginjal. Ditambah lagi sekarang kalau di sosmed ya banyak banget orang pintar bilang gini, ujung-ujungnya kalau pasien disuruh minum obat dari dokter adalah cuci darah. Nah tuh saya ingat banget tuh ada satu apa sih selebgram atau bukan, emak-emak itu yang diabetes sama hipertensi, ya kan? Oh awalnya disuruh minum amlodipin, lama-lama naik tambahin obat ini, lanjut ada diabetes disuruh minum metformin, terus tambah ini. Step berikutnya adalah cuci darah rutin, step berikutnya adalah meninggal. Gak gitu ya? Insya Allah gak gitu. Insya Allah gak gitu. Oh iyalah,
Terus apa yang harus dilakukan kalau Bapak Ibu sudah ditegakkan oleh kami diagnosisnya sebagai pasien autoimun? Satu, makan yang sehat. Makan yang sehat. Ya kalau di luar bilangnya paling populer itu Mediterranean diet. Tapi kalau sayangnya belum ada adaptasinya tuh di Indonesia. Cuma yang paling mirip ya kayak gado-gado, terus balap-balapan kayak gitu. Itu ya. Masa iya Bapak Ibu mau ke hotel tiap hari saya makan menu yang Mediterranean diet gitu kan sudah juga. Makan yang sehat, makan yang banyak serat. Sebenarnya, nah ini terakhir itu yang kebetulan penelitian akhir saya sih. Jadi di komunitas pasien autoimun tuh di RSCM atau dimanapun lah, kan gosip tuh luar biasa ya. Gosip mengenai obatnya, gosip mengenai diagnosisnya, gosip mengenai ada si Anu udah mulai cuci darah gitu kan. Nah salah satu gosipnya tuh bahwa kalau semua pasien autoimun tidak boleh makan gluten. Pernah dengar? Ternyata tidak semua pasien autoimun dilarang makan gluten. Ternyata kalau mudah-mudahan saya nggak diomelin sama guru saya. Saya ada penelitian akhir belum publish dong. Jadi dari 675 pasien autoimun apapun di RSCM itu ternyata yang benar-benar nggak boleh makan gluten cuma berapa orang? Dari 675 11. Jadi tidak semua pasien autoimun tidak boleh makan gluten. Yang benar-benar nggak boleh makan gluten itu kalau pasien autoimun itu juga menderita autoimun lain yang namanya celiac disease. Gitu ya, jadi emang harus diperiksa lanjutan. Oh iya, gluten itu kayak tepung-tepungan, maaf ya Pak, tepung-tepungan. Bukan tepung-tepungan itu artinya beneran tepung ya Pak, bukan tepung bohongan ya. Tepung-tepungan, roti, gitu kan, terus mie, terigu. Kan jadi kayak orang susah ya, punya duit nggak bisa makan roti mahal, gitu kan. Terus setelah makannya yang benar harus tetap latihan. Kalau dengan catatan penyakit autoimunnya sudah lebih stabil. Karena gini Bapak Ibu sekalian, orang yang dikasih rezeki panjang umur itu udah pasti mengalami penurunan fungsi organ. Namanya penyakit degeneratif. Kalau di tulang jadi keropos, kalau di otot jadi mengecil. Tanpa punya penyakit autoimun, dua itu udah pasti jalan. Jadi dengan atau tanpa penyakit autoimun, kalau untuk penyakit autoimun dengan catatan sudah stabil, otot dan tulang itu mesti terus dilatih. Latihan beban, nggak usah juga yang bebannya 50 kilo gitu, nggak usah. Latihan naik tangga pelan-pelan kayak gitu. Kalau yang nggak autoimun, latihan squat, latihan jalan gitu. Supaya kita kalau memang dapat rezeki umur panjang nggak pakai jongkok, nggak bisa jalan. Oke, terus tidur yang nyenyak. Oke dok, makasih dokter. Tidur yang nyenyak. Gimana caranya supaya tidur nyenyak? Baca doa sebelum tidur. Ya. Baca doa sebelum tidur, lupain cicilan. Jadi tidur harus nyenyak. Terus mesti belajar berpikir menyederhanakan, sederhana, berpikir positif. Karena kenapa kita fokus rada rigil gitu ya soal isi kepala. Bapak Ibu mungkin nggak ngeh, salah satu yang bikin juga badan kita dalam keadaan meradang itu stres. Stres itu bikin badan kita dalam keadaan meradang. Kalau badan kita meradang di luar penyakit autoimun itu bisa bikin nyeri. Kalau ditambah penyakit autoimun yang belum stabil, itu nyerinya bisa jadi lebih, bisa nambah gitu. Jadi jaga isi kepalanya,
jangan terlalu serius mikirnya, santai-santai aja. Santai-santai aja. Kan banyak juga yang punya utang tapi tidurnya bisa nyenyak gitu kan. Banyak juga yang dikejar debt collector tapi tidurnya bisa nyenyak. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu ya, Dr. Sariza untuk pemaparannya yang lengkap dan ada jelaskan juga ya Dok ya. Jadi AI-nya itu alergi imunologi bukan artificial intelligence. Baik, tadi seperti yang kita sudah sepakati, kita masuk ke sesi tanya jawab. Masih ada 6 belum sebentar. Udah ada yang angkat tangan tuh. Semangat banget. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Ada 6 hadiah tunggu ya. Ada 6 hadiah lagi masih. Memang dari penanya nanti kita akan ambil penanya-penanya yang terbaik. Lalu ada pertanyaan yang dilempar juga ke audiens ya. Oke. Boleh dibantu Mas Agus yang idola ibu-ibu di sini. Oke, Ibu jangan berdiri tangannya dulu. Jadi kita pilih 3 penanya laki-laki, 3 penanya perempuan kali ya kira-kira. Boleh. Oke, Bapak Ibu. Oh iya, Dokter Sarita dan Dokter Ika boleh silakan duduk Wah. mungkin biar lebih bisa ini. Yang mana nih ya? Tunggu, baju kuning udah duluan dari tadi angkat tangan sama ya. Bapak ya, Bapak dulu nih, Bapak dulu. Coba. Baik, yang di ujung. 2, ini 1. Satu, laki-laki. 1. Terus coba tangannya mana lagi? Turun. Ya, boleh yang sakit autoimunnya boleh 1. Mana lagi? Sini boleh nih. Tadi belum. Pegang dulu. Iya, Ibu maaf ya, maaf. Udah ketemu 3 dengan saya. Bapak dulu pertama coba mau bertanya Bapak, silakan. Iya, baik, terima kasih. Langsung saja pertanyaannya mengenai apakah sudah ada data nasional atau data regional. Kemudian yang berikutnya untuk Dr. Ika, sering terjadi untuk kejadian di masyarakat bahwa masuk angin sering menimbulkan karena faktor lingkungan, genetik, dan ada satu lagi linu, aku, sakit sendi dan sebagainya. Sementara kalau masuk angin itu kan di situ ada kelembaban udara, tekanan udara, atau faktor lainnya. Kemudian yang berikutnya untuk Dr. Sahija mengenai autoimun bahwa itu menurunnya sistem kekebalan tubuh pada manusia. Nah, biasanya kalau sistem kekebalan tubuh manusia itu menurun, sering diikuti dengan munculnya IO, infeksi opportunistik, atau disebut dengan penyakit penyerta. Nah itu seperti itu, karena ada beberapa hal itu hampir sama sekali, hampir mirip, dan juga itu seperti yang dialami oleh penderita acquired immunodeficiency syndrome, itu AIDS itu. Nah itu apakah hal itu mohon penjelasan dari Ibu Ika atau Dr. Rizal, gitu ya. Ya, penjelasan karena tadi dikatakan bahwa kalau ini tidak diakibatkan oleh virus, ya, tapi hal yang lain itu adalah virus seperti AIDS, tapi kejadiannya sangat sama sekali, sehingga apakah itu obat di harus berhidup atau tidak? Oke, Mas. Tapi kesimpulannya kayak gitu
Sebenarnya pintar itu. Yes. Kata dokter Rika saya dulu. Jadi saya dulu yang jawab ya Pak. Bapaknya yang bikin tadi ya? Bapak yang bikin tadi ya? Iya, benar. Yang bola. Kayaknya pertanyaannya agak rendah nih ya. Bikin sama DC. Gini Pak, kalau di penyakit autoimun itu justru bukan terjadi imunodefisiensi, bukan terjadi daya tahan tubuhnya itu bukan. Justru daya tahan tubuhnya lebay, nggak ada apa-apa, bergerak. Jadi badan kita tuh biasanya berespon kalau ada apa-apa masuk, gitu ya. Nah kalau di autoimun nggak ada apa-apa, dia bergerak, dia bikin antibodi, maka namanya autoantibody. Jadi kalau di penyakit autoimun tidak nanti mohon dikoreksi kalau saya salah, tidak dikenal istilah infeksi oportunistik. Infeksi oportunistik itu lazim kita pakai di kasus-kasus HIV, gitu ya. Jadi kalau memang bisa di penyakit autoimun itu ada, kalau lagi nggak stabil ya, ada sekunderi infeksi misalnya di paru, di manapun lah, di saluran cerna, di saluran kencing itu juga bisa, itu bisa kayak gitu ya. Tapi yang terjadi dasarnya di pasien-pasien autoimun sistem kekebalan tubuhnya bukan turun, malah overaktif. Makanya kita tekan pakai obat yang namanya imunosupresan dan kawan-kawan, ya. Cukup Pak, jelas. Oke. Baik, Anda selanjutnya yang tadi, ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dokter, nama saya Anita. Saya juga pasien dari SCM autoimun. Saya autoimunnya ada awalnya APS, 2014 meningkat jadi AIH, dan 2023 IBD dan SLE lupus, dan akhir-akhir ini merambat ke yang lupus ginjal dok. Ya, ini dok saya cuma mau tanya dok, dengan segala macam obat yang saya konsumsi dan segala macam treatment kayak radiologi, lab dan segala macam, tapi yang saya rasakan kok makin kesini badan semakin yang kalau sedang kambuh sakitnya luar biasa dok. Saya juga sekarang jadi pasien jiwa juga karena kan saya pernah mau bunuh diri saat saya dok, karena bukan karena faktor apa sih dok, karena sakitnya kalau datang luar biasa dok, sakitnya nggak tahu pasien lain, cuma yang saya rasakan sakit luar biasa. Saya udah konsultasi ke berbagai rumah sakit ya dok, sama profnya juga, Prof Iris. Kalau di RSCM kan dengan dokter juga pernah, tapi kan di sana ketemunya dengan dokter residen dulu ya dok. Iya, tapi kan ketemunya di dokter residen dulu. Ya, terus saya bilang ke dokter gimana caranya menyikapi kalau rasa sakit itu datang, tapi dokter di sana residennya bilangnya ya obat bu. Cuma yang saya rasakan kok obat saya nggak ngaruh kalau sakitnya sedang datang gitu. Ada alternatif lain tidak dok selain obat gitu dok. Terima kasih. Silakan dokter Rika dan dokter Sahriza. Kata Ibu Anita dong, Anita. Jadi pada penyakit yang bersifat kronis, pada penyakit yang bersifat kronis, kadang kita bisa menemukan adanya suatu sindrom disebut sebagai fibromialgia. Jadi pada fibromialgia itu adalah suatu kondisi kronis di mana tubuh kita itu merasakan nyeri. Jadi kalau dari katakan bahwa sistem saraf pusat kita itu hipersensitif. Jadi sebetulnya bisa saja kondisi penyakit utamanya SLE itu dengan berbagai macam keterlibatan organ tadi itu sebetulnya kondisinya sudah terkendali ya. Tapi kadang pada penyakit autoimun kronik itu itulah gejala tadi fibromialgia. Nah, fibromialgia ini memang agak sulit untuk ditata laksana karena dia melibatkan pada kondisi kita memerlukan tata laksana yang
rata-ratanya yang tanpa obat, ya dikombinasi juga dengan rata-rata yang memerlukan obat. Ya, rata-rata yang tanpa obat biasanya kita dengan untuk menerapkan pola hidup sehat, olahraga teratur, ya, dan setelah pola hidup